10 pertanyaan yang harus kamu ajukan kepada diri sendiri, persiapan untuk perbaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat satu langkah baru semua, jadilah semua yang kamu bisa, tetapi tidak selalu di angkatan darat. Saya sering melihat diri saya agak puas dengan hidup saya apa adanya, tetapi tentu saja sulit untuk memikirkan hal lain ketika ada masalah nyata yang harus dibahas. Namun saya tetap bercita-cita untuk sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jadi kita semua dilempari dengan masalah. Sejujurnya hal itu seharusnya tidak mengganggu atau bahkan menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang seharusnya. Cita-cita sebagai anak-anak harus terus hidup dalam diri kita, meskipun itu hanya sebentar atau selama kita bisa mempertahankan impian itu. Mereka mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengajari anjing tua trik baru, atau bisakah mereka? Berikut ini adalah 10 pertanyaan yang harus kamu ajukan kepada diri sendiri sebagai persiapan untuk perbaikan diri. 1. Apa yang benar-benar saya inginkan? Pertanyaan sepanjang zaman. Begitu banyak hal yang ingin kamu lakukan dengan hidup kamu dan begitu sedikit waktu untuk melakukannya sepanjang hari. Menemukan sesuatu yang kamu kuasai dapat membantu mewujudkan langkah kecil menuju perbaikan. Ketekunan adalah kunci untuk mengetahui bahwa hal itu sepadan. 2. Haruskah saya benar-benar berubah? Generasi saat ini telah mengambil tingkat lain dalam mendefinisikan ulang diri, atau setidaknya itulah yang dikatakan anak-anak. Memiliki sepasukan keponakan remaja telah mengajarkan saya bahwa ada hal-hal yang jauh lebih buruk yang bisa mereka miliki daripada jerawat atau bahkan mungkin pergaulan bebas. Jadi bagaimana hal itu cocok dengan gaya hidup kamu? Jika sejarah telah mengajarkan kita satu hal, itu adalah kehidupan yang telah kita lalui. Coba lihat apakah berpesta gaya 70s tidak akan menarik bagi generasi muda, tetapi menari adalah bagian dari berpesta. Lihatlah mereka bertepuk tangan setelah menunjukkan kepada mereka bagaimana cara menari yang sebenarnya daripada mematahkan tulang mereka dalam breakdance. 3. Apa sisi baiknya dari semua ini? Dengan begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita, tampaknya tidak ada ruang untuk bahkan mempertimbangkan cahaya di ujung terowongan. Kita masih bisa melihatnya sebagai sesuatu yang positif tanpa mengalami begitu banyak pengawasan. Dan jika ada kereta di ujung terowongan, naiklah dan lihatlah apa yang membuat dunia berputar. 4. Apakah saya nyaman dengan apa yang saya lakukan? Selalu ada cara yang mudah dan cara yang benar ketika harus memutuskan apa yang cocok dengan sepatu, atau dompet, kemeja dan yang lainnya. Tidak perlu seorang jenius untuk melihat diri kamu sebagai seseorang yang unik, atau kita semua akan sama dalam segala hal yang kita lakukan. Variasi membawa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan mengasyikkan untuk dieksperimenkan. 5. Sudahkah saya melakukan cukup banyak hal untuk diri saya sendiri? Sudahkah kamu, atau adakah hal lain yang ingin kamu lakukan? Ketidakpuasan dalam setiap aspek bisa berbahaya dalam dosis besar, tetapi dalam jumlah kecil kamu akan dapat melihat dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan untuk dilakukan. 6. Apakah saya bahagia di tempat saya berada saat ini? Ini adalah pertanyaan yang tidak adil, jadi biarlah itu menjadi jawaban. Kamu senang menjadi ibu atau ayah yang baik dan penuh kasih sayang kepada anak-anak kamu, maka tingkatkanlah. Anak-anak kamu akan mencintai kamu selamanya. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. 7. Apakah saya menarik bagi lawan jenis? Jadi mungkin saya tidak punya jawaban untuk itu, tapi bukan berarti saya tidak bisa mencobanya. Entah kamu membentuk tubuh, mengubah cara kamu mengenakan pakaian atau rambut, atau bahkan sikap kamu terhadap orang lain, kamu harus selalu ingat bahwa hal itu akan selalu untuk keuntungan kamu sendiri. 8. Berapa banyak yang bisa saya miliki? Saya kira dalam hal ini tidak ada yang namanya memiliki sesuatu terlalu banyak atau terlalu sedikit, tetapi lebih pada seberapa besar kamu benar-benar membutuhkannya. Saya ingin memiliki banyak uang, tidak dapat disangkal, tapi pertanyaannya adalah seberapa besar kamu bersedia bekerja untuk itu? 9. Apa yang memotivasi saya? Apa yang memotivasi kamu? Ini adalah jawaban yang harus kamu temukan sendiri.
Ada begitu banyak hal yang dapat membuat semua orang bahagia, tetapi memilih salah satu mungkin menjadi bagian tersulit. Ini tidak seperti kamu tidak dapat memiliki satu porsi makanan favorit kamu dalam prasmanan dan hanya itu. Coba saja sepotong demi sepotong. 10. Apa yang benar-benar membuat kamu tergelitik? Jadi, apa yang benar-benar membuat kamu bersemangat? Kamu bisa menjadi apa saja yang selalu kamu inginkan, tetapi untuk menyadari bahwa mencapai sesuatu yang mungkin tampak sangat sulit, berarti kamu sudah menyerah bahkan sebelum kamu memulai perjalanan itu. Ingatlah selalu, bahwa pengembangan diri bukan hanya tentang perubahan fisik atau filosofis yang harus kamu jalani, tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.